pemirsa, senang saya Del Alzena kini kembali hadir di Del Zen News dan menemani Anda di liputan terkini untuk 5 menit ke depan. Berikut liputannya. Tepat pagi tadi, Serang, Banten, di kelas komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang dimana mereka telah mempersiapkan kegiatan belajar mengajarnya, yang dimana masih membahas mengenai teknik reportase. Berikut materinya. Yang pertama yaitu mengenai definisi Computer Assistant Reporting atau pelaporan berbantuan komputer, yaitu teknik pelaporan yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Dalam jurnalisme, CAR memanfaatkan perangkat lunak dan alat digital untuk membantu wartawan melakukan riset data, mengidentifikasi tren, dan menemui informasi tersebut yang mungkin tidak terungkap melalui metode pelaporan tradisional. Melalui CAR, wartawan dapat mengakses berbagai sumber data seperti basis data publik, data statistik, dan arsip digital, memprosesnya secara efisien dan mendapatkan insight lebih mendalam untuk memperkuat akurasi dan kredibilitas berita. CAR ini memanfaatkan teknologi komputer untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses jurnalistik. Berikut adalah keunggulan dari CAR dalam konteks Indonesia. Yang pertama ada efisiensi, yaitu mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan waktu dalam investigasi jurnalistik. Selanjutnya ada akurasi, yaitu meminimalisir kesalahan manusia dalam mengolah data, meningkatkan kredibilitas berita. Selanjutnya, menganalisis mendalam, yaitu mengungkapkan pola dan tren yang tersembunyi di balik data yang mungkin terlewatkan dengan metode tradisional. Dan ini sangat penting untuk investigasi korupsi, pelanggaran HAM, atau isu sosial lainnya. Visualisasi data, yaitu memudahkan pemahaman publik terhadap data kompleks melalui infografis dan visualisasi lainnya. Selanjutnya ada teknik dan alat dari CAR yang relevan di Indonesia. Yang pertama ada web scraping, yaitu mengumpulkan data dari situs web pemerintah, lembaga publik, atau sumber data online lainnya. Selanjutnya ada spreadsheet atau yang biasa kita pakai Microsoft Excel dan Google Sheets untuk mengolah dan analisis data sederhana. Dan yang terakhir ada software pengolah data untuk menganalisis data yang lebih kompleks, termasuk pembersihan data dan analisis statistik. Selanjutnya juga ada pembahasan mengenai hubungan antara jurnalisme data dan jurnalisme sains, yang dimana jurnalisme data yaitu menyediakan metode analisis dan pengajian informasi berbasis angka yang dapat memperkuat kualitas laporan ilmiah, dan sementara itu jurnalisme sains memanfaatkan pendekatan jurnalisme data untuk menyajikan hasil penelitian dan fenomena alam secara lebih visual, interaktif, serta mudah dipahami oleh khalayak luas. Mereka juga membahas mengenai manajemen produksi berita, yang dimana proses menyeluruh yang mencangkup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam produksi konten berita. Dan proses ini melibatkan koordinasi sumber daya manusia, keuangan, dan peralatan untuk menghasilkan berita yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan visi media. Secara umum, proses produksi berita dapat dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama yaitu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang dimana tahap praproduksi ini adalah tahap perencanaan di mana ide berita digodok dan strategi produksi ditentukan. Di tahap ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada rapat redaksi, yaitu tim redaksi yang dipimpin oleh produser berita atau pemimpin redaksi bertemu untuk mengidentifikasi topik berita yang penting dan menarik. Selanjutnya ada penugasan liputan, yang dimana produser berita menugaskan wartawan dan juru kamera untuk meliput topik tertentu. Dan yang terakhir itu ada perencanaan sumber daya, yang dimana tahap ini mencakup alokasi anggaran, peralatan, serta kamera atau mikrofon, dan jadwal kerja untuk tim lapangan. Selanjutnya ada tahap produksi. Ini adalah tahap di mana pelaksanaan dari rencana yang sudah disusun
praproduksi. Yang pertama ada pengumpulan data. Wartawan dan tim liputan pergi ke lapangan untuk mengumpulkan informasi, melakukan wawancara dengan narasumber, dan merekam visual atau audio. Selanjutnya itu verifikasi fakta, yang dimana setiap informasi yang didapat harus diverifikasi kebenarannya untuk memastikan akurasi berita. Selanjutnya itu ada penulisan naskah. Wartawan di sini menulis naskah berita berdasarkan data yang telah diverifikasi. Selanjutnya yaitu ada penyuntingan, yang dimana naskah yang sudah ditulis disunting oleh editor untuk memastikan tidak ada kesalahan tata bahasa dan informasinya tertutup dengan benar. Dan di sini ada tahap terakhir, yaitu pasca produksi, adalah tahap akhir yang dimana berita disiapkan untuk disajikan kepada publik, seperti penyuntingan, penyusunan aluran, dan penyiaran atau penerbitan, dan evaluasi. Selanjutnya membahas tentang peran pentingnya produser berita, yaitu untuk memerankan sentral dalam manajemen produksi berita. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola seluruh elemen yang dibutuhkan untuk siaran berita, menyusun aluran siaran atau rundown agar informatif dan menarik, menambahkan kedalaman pada konten, memastikan setiap berita diteliti dengan baik, dan memimpin rapat redaksi dan mengambil keputusan penting terkait isi berita. Tentunya aja ada tantangan dari manajemen produksi berita di era digital sekarang. Di era digital, manajemen produksi berita menghadapi tantangan baru yang signifikan. Yang pertama, kecepatan dengan akurasi, yang dimana tekanan ini untuk menjadi yang pertama dalam melaporkan berita seringkali mengacap akurasi. Selanjutnya ada hoax dan diinfo. Ini untuk menjadi yang pertama dalam melaporkan berita seringkali mengacap akurasi. Selanjutnya ada hoax dan diinformasi. Maraknya hoax dan diinformasi membutuhkan proses verifikasi yang lebih ketat dari tim produksi. Selanjutnya ada adaptasi teknologi, di mana tim produksi harus beradaptasi dengan teknologi baru dalam platform media sosial untuk menjangkau audiens muda. Selanjutnya juga kualitas dari jurnalismenya, yang dimana harus menjaga kualitas untuk tetap menjaga nama baik produksi berita tersebut. Pembahasan terakhir mengenai divisi produksi pemberitaan atau news division dalam lembaga media massa terdiri atas beberapa departemen utama seperti redaksi, peliputan, penyuntingan, dan penyiaran yang saling berkoordinasi untuk menghasilkan konten jurnalistik yang informatif, berkualitas, dan sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme media. Berikut berita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih dan sampai jumpa.